Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadha kitab muqaddimati tasawuf wa haqiqatihi wa natijatihi lil Syekh al-Imam Sidna Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi Al-Husaini radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Halaman 19 ya. 19. Wa qala radhiyallahu wa li hadhihi al-jumlati tafsilun minhu ma hakahu Syekh al-Imam Sayyiduna Abul Hasan Syazili radhiyallahu anhu idh qala sa'altu ustadhi an qawlihi alaihi salam yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru faqala ya'ni dulluhum 'ala Allahi wa la tadulluhum 'ala ghairihi fa inna man dallaka 'ala ad-dunya ya'ni wa ikhwaniha syaitani wan nafsi wal hawa wal ahwil hadith faqad ghashyak wa man dallaka 'ala al-'amali faqad at'abak wa man dallaka 'ala Allahi ya'ni wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad nasahak. Kita sebelum ini berbicara tentang untuk memulai tasawuf ya. Memulai tasawuf itu adalah mesti timbul hati itu takut kepada Allah. Untuk menimbulkan takut maka hadirlah ya, di majelis hukama, yakni majelis sufiyin. Karena pembicaraan mereka mesti masalah rohani. Untuk merangsang ya rohani yang selama ini semua hidup rangsangannya tubuh saja. Ya, rohaninya jadi rangsang. Maka majelis sufi itu bicara tentang rohani saja babnya, bukan bab istinja, bukan bab talak, ya, bukan bab al-bai', ya, tetapi bab Allah. Itu yang. Nah, maka akan timbul khasyah. Khasyah itu adalah tanda bahwa ruh itu kembali kepada Allah. Itu dimulai dengan takut. Bukan takut fisik. Kalau takut fisik itu lari menjauh, tapi kalau takut yang tumbuh dari rohani mendekat. Ya, maka orang tobat, orang takut sama Allah itu kan, maka dia kejar-kejar masjid, majelis, ya, mendekat. Apabila dia sudah mulai takut, berarti dia sedang menuju kepada Allah itu. Dan tasawuf itu as-sair ila Allah, maka mulainya takut. Nah, apabila dia takut, maka dia membetulkan orientasinya kepada Allah itu. Dia ingin semua dengan Allah, untuk Allah. Itu sebab hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari, hikmah pertama itu ya apa? Min alamati i'timad 'ala al-a'mal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Perintah untuk beramal, beriktimad kepada Allah, bukan kepada amal. Artinya orang masuk tasawuf pertama adalah membetulkan orientasinya, kiblatnya, Ka'batal husninya, Ka'bahnya adalah zatullah. Ya. Cuman dia begitu dia coba bertentangan dengan dirinya, dengan jasadnya, maka itulah mujahadatul jasad. Namanya mujahadatul nafas. Jadi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, nuntut ilmu kita, ngajar kita, dakwah kita, sebelum kita menjadi arifin, statusnya masih mujahadatul jasad. Kalau tidak, dia akan ngaku saya. Sudah. Itu rendah sekali di mata Allah. Meskipun di dunia disebut Ra'isul Ulama misalnya. Tidak. Tidak indallah. Ya. Apalagi ulamanya di partai itu lagi udah makin. Nah, setelah dia baru menempuh jalan, maka menurut artinya pengalaman dan pengamalan mereka perlu guru. Nah, kemarin kita sudah terangkan guru itu seperti apa, sudah diterangkan.
Ya, secara global. Tafsilnya, ini tafsilnya. Kenapa kita perlu hidup dengan rohani? Kenapa kita perlu guru untuk memulainya? Pertama dijelaskan kenapa kita perlu rohani, perlu sifat baik yang tumbuh di rohani bukan di jasad. Ya. Untuk menjalani agama secara mudah, intinya itu. Seperti kita mudah melakukan kalau untuk memenuhi keinginan jasad, sedangkan agama adalah untuk rohani. Jadi kalau tidak dengan rohani tidak mudah melakukannya. Makanya orang udah bertobat, setelah itu dia bilang, ya Allah ternyata tobat tidak mudah loh. Ya, susah tobat itu. Lalu jadi apa ya? Jadi apa pemahaman umum lah. Ya. Makin bertobat justru makin berat ujiannya. Ya. Nah, maka apa kata tafsilannya? Di antaranya apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, aku bertanya kepada guruku. Siapa gurunya? Abdussalam Ibn Masyis radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Tentang hadis Rasul. Rasul pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Nabi menyuruh kita untuk mempermudah kepada ini kan dakwah namanya, mempermudah agama. Mudahkanlah agama, jangan persusah. Ya. Dan sakinu. Apa sakina itu? Apa? Tenangkan, tentramkan. Jangan jauhkan. Jangan bikin takut. Ya. Bagaimana agar mereka bikin mudah? Ini apa maksud ini? Kalau kita mendengar penjelasan dari ulama nas, dia akan menceritakan agama ini mudah, sholat nggak bisa berdiri duduk. Ya, kalau dalam bidang sholat, agama ini mudah, ente belum bisa, ini yang penting suka dulu dan ya. Agama ini, ya. Tapi sebenarnya itu susah-susah juga. Orang nggak suka sholat. Ya. Katanya kalau kamu nggak bisa sholat duduk karena kamu sakit, berdiri. Sehat aja berdiri nggak mau sholat, apalagi udah sakit. Ya. Tapi dia coba itu logikakan kemudahan secara fisik. Sebetulnya tidak. Ya, dia tidak pernah cek ke real, ya, ke realita amal itu. Makanya sabar, kalau ente sabar mudah. Nah, kan urusan sabar itu kan urusan apa namanya? Jadi kalau kita punya sifat rohani, melakukan sesuatu dengan sabar, dengan ridho, dengan tawakal, dengan ikhlas, dengan sidik, semuanya mudah. Itu maksudnya mudah. Nah, tasawuf ini fungsinya memudahkan untuk mengamalkan syariat, fikih, dan sekaligus untuk menghayati ketuhanan dalam hidup ini. Kalau tanpa tasawuf nggak bisa, berat. Ya. Kayak yang Durabi'aka dipikir karo akal tambah pecah akal. Tapi kalau dengan rohani, ya, indah. Wong itu, coba orang sufi mengatakan orang marah ngomel-ngomel, apa dia bilang? Itu dia sedang memberitakan tentang kualitas dan keadaan dirinya, bukan sedang marah dengan saya. Lah kan nggak pernah merasa baper gitu kan? Ya, malah itu adalah sebuah tontonan indahnya ciptaan Allah. Loh ya, itu. Ya. Kalau bagi yang masih rendah, ujian bagi kita. Kalau dia bukan itu ujiannya. Ya. Ujiannya adalah ya, lupa Allah, sudah, lupa Nabi. Ya. Ujiannya di agama, bukan di urusan dunia.
Subuh kesiangan itu baru ujian. Ya. Nah ini pertanyaannya yassiru wala tu'assiru. Yakni apa kata gurunya? Dulluhum 'alallah. Mulai menuntut ilmu, mengamalkannya Allah. Jangan untuk apapun. Kita ngedidik anak ini ya, sekolah nanti kamu jadi, wah sudah rusak. Ya. Lillah. Kami dulu di Mesir di Al-Azhar, ya, untuk ngaji di masyayikh. Ya, kami kuliah di Al-Azhar nggak ditanya apa-apa, yang penting lulus selesai. Tapi ketika duduk di masyayikh ditanya, ya, dari mana kamu? Ana min Indonesia. Ya. Apa tujuan kamu datang ke sini? Untuk menuntut ilmu. Oh, tujuannya menuntut ilmu? Oh, bukan, untuk menghilangkan kebodohan. Oh, menghilangkan kebodohan itu tujuan? Bukan, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tujuan. Ya Allah, coba susah sekali untuk mengatakan tujuan itu Allah kemana-mana dulu itu. Karena memang sudah hijabnya banyak sekali. Dan orang sufi hanya ingin mendengar apa? Lillah. Itulah mulai hidup. Gitu. Seolah-olah kita dihidupkan dan dikasih agama, ya, untuk bagaimana mendapatkan hakikat keinginan dalam hidup itu, yaitu lillah. Nah maka bawa orang, ajak orang ke Allah, jangan kepada selainnya. Banyak-banyak, termasuk surga itu selainnya. Karena semua yang Allah ciptakan itu bukan Allah, dan itu selain Allah. Ya. Segala yang Allah ciptakan itu ghairullah. Wala fa inna man dallaka 'ala dunya. Kalau orang yang menunjukkannya ke dunia, orang menunjukkan, mengajar, mendidik untuk kepentingan dunia, apa? Yang digoda setan, yang diingini nafsu, yang diingini hawa, atau hanya untuk lahwil hadis, ya, hanya untuk perbincangan yang tidak ada artinya. Faqad ghasyak, itu menipumu. Ya. Wa man dallaka 'alal amal. Kalau orang menunjukkannya kepada amal, artinya fisik, bukan amal dalam arti ibadah, dalam arti ibadah yang sebenarnya, bukan amal zahir. Faqad at'abak, capek. Kita ngajarin orang mesti beramal, mesti berini, mesti begini, mesti begini, capek. Contoh-contoh yang real, saya sering memperhatikan ulama bercerita tentang maulid lah. Semua penceramah mengatakan barang siapa yang cinta kepada Nabi, rayakan maulid. Ini bukti cinta. Itu orang melihat dari sebelah zahir. Orang sufi bicaranya bukan. Kita tidak punya cinta, kita maulid untuk mendapatkan cinta. Jadi amal ini adalah untuk mujahadatun nafs. Bahkan maulid media bagaimana agar, ya, cinta Muhammadiyah. Apa cinta Muhammadi itu tadi? Ruhani itu. Sifat kasbiyah, sifat baik yang kita usahakan. Karena sifat ini adanya di mana? Ya, fi nafsi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia adalah uswatun hasanah. Jadi akhlak yang kita cari itu yang di dalam tasawuf akhlak Muhammad. Bukan akhlak Abdul Qadir wala Asyazili, bukan. Itu kotak tubuh yang mendapatkan nur Muhammad itu. Yang jadi makrifat, jadi insan kamil, jadi wali, jadi kutub, itu ruhnya. Maka nur itu tunggal tapi ada di berbagai tubuh. Jadi nggak ada wali yang paling hebat, tidak ada. Yang ada dia adalah waris. Tidak ada. Ya boleh kita mengatakan paling hebat, itu emosional ikatannya. Sekarang kita, siapa yang tidak menganggap bapaknya paling hebat? Anak duraka itu kalau nggak bilang begitu. Iya, mesti kita ngaku bapak saya itu, wah,
Tapi kalau kita pakai akal, kita lihat bapak kita paling goblok dibanding yang lain. Tapi pakai emosi, nggak bisa kita ngilangin emosi. Ya. Sama juga lah suami depan istri, hanya engkau yang paling cantik di dunia ini. Bohong kan? Mana ada di luar? Ya. Padahal yang sebenarnya di luar banyak sekali yang lebih cantik. Tapi itulah nggak boleh ngomong begitu. Itu namanya ikatan emosional. Bagaimanapun guru kita segala-galanya, tapi itu bukan realita yang sebenarnya. Ya. Nah maka jika agama ini hanya sampai zohir, itu letih. Suruh ibadah letih, suruh memberi letih. Udah begitu sudah memberi orangnya memusuhi kita lagi, tambah letih kita itu memikul beban pemberian kita kepada dia itu. Tiba-tiba agama mengatakan wala tubtilus shadaqati bil manni wa. Bagaimana? Itu perintah rohani, bukan perintah fisik. Jangan kau batalkan pemberianmu dengan mengungkit-ungkit. Ya kalau nggak ada rohaninya pasti mengungkit. Uang suami istri aja yang di atas janji sumpah setia dalam talak talik, ujung-ujungannya ya saya kurang bagaimana sabar bang. Coba itu. Maka kita ini semua manusia materi, manusia hayawan, manusia nafsu. Ya, agama itu ya jualan aja, jualan untuk kepentingan partai, untuk kepentingan memilih presiden, untuk ya makanya nggak usah ikut-ikut. Nah, ya. Saya jika ada orang sufi ikut-ikut begitu, saya memandangnya batal itu tasawufnya sudah batal itu. Ya kalau milih mah di tempat pemilihan pilih, gitu, nggak batal itu mah. Ya, itu hak apa namanya warga negara kan itu. Wa man dallaka 'ala Allah. Nah ini barang siapa yang menunjukkannya ke Allah, itulah sidqut tawajjuh ila Allah, yang dia membetulkan semua ibadah itu ke Allah. Ini namanya menunjukkan kepada Allah. Tasawuf itu real, ya, pure, ya, media madrasah untuk membekali, ya, agar orang menuju ke Allah. Itu sebab orang sufi begitu sudah sampai ma'rifat jadi arifin, enggak bilang saya ini sampai ke Allah karena zikir saya. Tidak. Arabtu rabbi bi rabbi. Karena sifat yang kita di rohani itu sebetulnya sifat Allah. Dan sifat itu kembali ke zatnya Allah. Kalau sifat kembali ke zatnya itu kita nggak ada. Maka Arab itu ada pengakuan secara fitrah. Arabtu rabbi bi rabbi. Baru dia sadar sebabnya guru. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Lakin arabtu rabbi bi rabbi. Gitu. Nah, pertanyaan anak muda sekarang, bagaimana tasawuf modern? Maksudnya tanpa guru, syaikhuhus syaitan, kan begitu dijawabnya dari dulu. Man huwa syaitan? Anta. Lah itu. Wong dia mau jadi gurunya kok. Besok dia pengen punya murid, makin Firaun. Udah nggak ada gurunya, malah dia pengen jadi guru lah, kan itu iblis. Loh iya, dan hanya iblis yang punya sifat pengaku-ngaku. Ya, tulisan ulamanya di tasawuf begitu ya, saya cuma membunyikan aja. Ya, ini menunjukkan kepada malaikat kita berusul dan hari akhir faqad nasohak ay arohak. Ya, nasohak yani arohak. Ya, nasoh itu memilih yang baik-baik, yang muda-muda, yang enak-enak. Jadi at'abak artinya memberi jika punya sifat ikhlas, ringan. Semakin dihina oleh orang yang menerima, semakin ingin memberi, karena yang beri sifat, bukan pikiran nafsu. Wah ini cantik nih, kasih
10.000, wah ini jelek, 5.000 lah, itu kan nafsu namanya. Disuruh membantu janda, wah yang muda dikasih 100.000, nenek-nenek dikasih 10.000 lah kan. Alasannya nenek-nenek keperluannya sudah nggak ada, anak cucunya banyak. Nah, ini namanya arohak. Sembahyang ada khusyuk, ringan. Ya, ada sabar, ringan. Ya, kita kena musibah ada ridho, ringan. Itulah yassiru wala tu'assiru. Allah kan dia, jangan selain Allah kan dia. Itulah yang dalam bahasa simboliknya, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya. Atau dalam tafsiran terjemahan orang sufinya, aku ganti kulitnya dengan kulitku, tulangnya dengan tulangku, dagingnya dengan dagingku. Itu simbolik gitu. Karena kalau bahasa rohani apa, nggak ada bendanya, non materi. Ruh itu disimbolkan kepada tubuh. Nah, maka itu yang dikatakan orang sufi itu ototnya kawat, tulangnya baja, dagingnya, itu simbolik. Bukan orang sufi jadi hero, ya, tapi rohaninya tangguh seperti jasad itu tangguh. Ya. Sampai tentang karomat aulia, seperti aulia bisa mempunyai tubuh lebih dari satu misalnya, atau dia toyul ard misalnya, lipat bumi dan sebagainya. Ya. Itu min babil karomah. Tapi sebetulnya di dalam buku orang sufi sudah dijelaskan, bisa dilogikakan, diterangkan secara ilmiah ada. Ya, enggak kelihatan khurafat begitu jadinya, enggak. Ya. Katakanlah karena itu simbolik semua. Disimbolkan kepada apa? Nama-nama fisik. Tapi untuk kehidupan rohani ada takbir gitu, ada takbir. Kayak orang mimpi, malam-malam mimpi 7 sampi kurus-kurus, ternyata 7 tahun peceklik. Nah, terminologinya 7 sapi kurus gitu, tapi makna yang dimaksud adalah gitu. Bukan sapi, tetapi ada makna lain. Itu makna rohani. Diumpamakan seperti itu. Baik. Qala fil ta'ifil minan innama yakunu al-iktida'u biwaliyin dallaka Allahi alaihi. Nah, bagaimana untuk menunjukkan kepada Allah? Siapa yang bisa menunjukkan kepada Allah? Di dalam kitab Lataiful Minan, iktidak itu hanya kepada wali. Qudwah itu hanya kepada wali. Di dalam perjalanan tasawuf, pertama takhalli. Ya, takhalli ini adalah mujahadatun nafs. Perlawanan kepada nafsu itu namanya apa? Fase takhalli. Tetapi ketika kita ingin tahalli, bagaimana menghiasi diri dengan sifat nafsu, menghiasi rohani? Maaf, menghiasi rohani dengan sifat mulia. Ini tahalli. Ini bil iktida. Bukan bil qiraah. Bukan. Bukan bita'allum, tapi bitarbiyah. Atau dengan nama istilah syar'inya dan salafinya, suhbah. Istilah lamanya suhbah. Itu sebab Nabi diturunkan, orang di sekitarnya disebut sahabah. Ya. Taib. Wa atla'aka ala ma auda'ahu min sirril khususiyati ladaihi. Kalau berikidah kepada wali, dallakallahu alaihi. Nah, iktidah itu hanya kepada wali. Kalau kita iktidahnya kepada wali, dallakallahu alaihi, maka Allah menunjukkanmu kepada Allah. Ini dari redaksi yang kecil ini, ya, kita jelaskan
bahwa jika orang masuk tarekat bukan tujuannya kepada Allah, dia tidak akan berjumpa kepada wali. Kalau berjumpa pun nggak dapat manfaat apa-apa. Kalau berjumpa pun tidak akan diwarisi apa-apa. Nah. Kenapa? Karena orang yang berjumpa wali adalah hanya orang yang ingin Allah. Karena yang mempertemukan kita kepada wali adalah Allah. Untuk orang yang ingin Allah. Sudah. Kalau tidak, meskipun dia wali, kita tetap nggak nyambung. Ya. Maka ada doa yang turun temurun ya, sejak abad kedua itu. Di komunitas sufi aja itu turun temurun itu doa itu. Allahumma dullani ala man yadullun. Allahumma dullani ala Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa ausilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanku kepada orang yang menunjukkanku kepada Allah. Sampaikan aku kepada orang yang menyampaikanku kepada Allah. Apa perjalanan doa ini? Karena kita sampai kepada Allah itu hanya dengan memiliki sifat rohani. Sifat rohani ini kita peroleh melalui kedua suhbah warisan dari orang yang mempunyai ilmu Allah. Kalau kita ingin dapat ilmu Allah, maka belajar kepada otak yang ada ilmu Allah itu. Nanti dipindahkan ke kita oleh Allah melalui proses ta'allum. Begitu juga yang ada nur ma'rifah, bukan dari buku. Ya, Nabi gak bikin buku dulu. Ya. Maka mereka ulama mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ya. Itu perjalanannya begitu. Nggak bakal. Kita membaca kitab bab sabar 10 kitab sabar, makin tidak sabar. Ya. Jangan-jangan yang menulisnya pun nggak sabar karena nggak laku-laku kitabnya itu. Ya. Bagaimana ada dilimpahkan sifat sabar kepada kita gara-gara membaca kitab sabar dari penulis yang nggak punya sifat sabar. Mimpi. Kalau kita yang memberikan mudah, tapi Allah yang berikan semua. Kita baca buku, Allah yang beri paham. Orang otodidak, Allah yang beri paham. Itu maksudnya. Dan orang yang tidak mencari Allah, bagaimana mau bertemu orang yang membawanya kepada Allah? Kalau bertemu pun tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Orang sering cerita lain tentang wali, karena itu pemahaman dia. Wali tidak demikian. Bagaimana dia mau paham tasawuf dan bisa membawa orang kepada Allah? Itulah para mudai, para pengaku. Nah, maka kemudian kalau dia memang tidak kepada wali, dialah yang menunjukkan kepada Allah. Wa atla'aka ala ma auda'ahu min sirril khususiyati ladaihi. Ya Allah, jika orang ingin Allah, maka akan Allah temukan kita kepada dia. Setelah Allah temukan, Allah akan perlihatkan kepadamu, kepada kita ini, apa yang Allah simpan, Allah letakkan di dalam batin wali itu. Disebut sir al-khususiyah ladaihi, yang ada pada dia. Itu yang saya sering cerita. Manusia wali itu manusia rohani, dibungkus oleh fisik. Fisiknya bernama suami, maka istri nggak dapat menirunya. Kenapa? Dia lihat suami hijab, orang tua hijab, kakak hijab, paman hijab. Jarang ikatan keluarga itu bisa belajar. Kita datang ke guru itu, datang ke otaknya, isi ilmunya, bukan fisiknya. Jangan permasalahkan fisiknya. Maka orang sufi selalu menganjurkan begini: jika kamu menuntut ilmu kepada orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ambil ilmunya dan amalkan, karena itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Nggak usah, itu dianya loh. Ya, itu bukan tarbiyah, itu ta'lim namanya. Kalau orang ta'lim itu selalu begitu. Tapi dalam tasawuf tidak. Karena mula-mulanya dia udah ingin Allah, maka dia nggak peduli siapapun.
Namun kalau untuk memindahkan, cari yang punya nurnya. Kalau enggak, ilmu aja nggak diamalin, bagaimana? Ada rohaninya. Untuk qudwah hanya kepada wali, hanya kepada sufi. Untuk mengambil hakikat agama, rohani, tidak ada di mereka yang bukan ahlillah atau wilayah wali. Jadi contohnya begini. Ini Sayyidina Muhammad. Kenapa Sayyidina Abu Bakar membenarkan dan Abu Jahal mengingkari? Karena Sayyidina Abu Bakar melihat nur Muhammad. Begitu dia ngaku saya nabi, terus dia Allah rahmati, dia percaya, maka dia ngelihat itu. Itu Muhammad naik ke 7 lapis langit. Bagaimana itu? Jika dia yang melakukan nur. Ya. Sayyidina Rasulullah ribut dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar. Ya. Hampir-hampir dipukul Sayyidina Aisyah. Itu anaknya, dia lihat nur. Ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika Fathu Mekah, Sayyidina Abu Bakar narik orang tuanya yang udah tua, ditarik-tarik agar cepat menemui Rasulullah. Rasulullah kemudian mendekatinya, biarkan aku yang mendatanginya. La ya Rasulullah. Ya. Orang seperti dia harus menghadap kepadamu. Bukan menolak akhlak. Akhlak di sini ya begitu, akhlak Nabi ya begitu. Bukan, datang dong, saya kan ulamanya loh, enggak. Ya, akhlak mah tetap tawadu. Tapi yang di sana tawadu juga kan gitu. Ya akhlak kan kalau punya, kalau enggak ya enggak bisa bereksana akhlak. Itu kena ngelihat nur. Tapi lihat orang yang melihat Nabi Muhammad ibnu Abdillah, ibnul yatim. Nah sudah. Seperti saya sering cerita, ditanya istri, kita mandang guru itu ideal banget. Masya Allah. Kita duduk depan guru aja, menunggu nafahat. Ya. Tapi bininya kakinya ke muka-muka. Coba, bagaimana dia mau menghargai? Kan itulah ujiannya tuh. Anak, istri, adik, ponakan, susah. Keluarga, saudara itu susah. Ya. Maka ketika seorang wali tidak turun ke anaknya, tidak turun ke saudaranya, ya itu ujiannya itu. Ya, ujiannya. Mesti punya kecerdasan spiritual yang tinggi. Kenapa? Yang dia lihat itu adalah apa yang tersimpan di hatinya, itu susah. Hubungannya murid aja, muridullah, baru jadi. Ya. Fatwaan kasyuhuda, coba basariyatihi. Fatwa itu Allah lipat tuh darimu pandangan kepada basariahnya, nggak kelihatan basariahnya. Ya, loh kok wali dimarahin istri udah nggak kelihatan basariah, saya melihat rohnya. Ya, wali kok pinjam uang, loh ya nggak punya uang ya pinjam. Ya, wali kok bayar utangnya kok lambat. Ya. Nabi dipegang kerahnya oleh Yahudi gara-gara bayar utang lambat. Wali kok pergi ke mall? Lah iyalah, istrinya ngajak ke mall. Bercerai enggak? Kalau bisa bercerai, kalau enggak ya. Artinya basariah dia tidak menutup, tidak menghalangi kerohaniannya, enggak melihat basariahnya. Ya. Orang contoh dalam dunia nafsu saja, orang kalau sudah demen enggak ngelihat itu. Kata orang tuanya dia itu buruk, enggak. Anda tidak tahu dia itu bos, sudah. Ya. Itu sebab kenapa murid itu begitu setia dengan guru ya, karena dia diperlihatkan oleh Allah rohaninya, karena dia datang untuk itu, untuk Allah. Itu Allah itu dalamnya. Setelah udah pindah sifat-sifat itu ke dia, arabtu rabbi bi rabbi. Arabtu zatillah bi sifatillah. Ya.
Itu. Maka fatwa anka Allah lipat, Allah tidak perlihatkan. Ya. Apa? Pandangannya, penyaksian kepada basarianya di mana fi wujudi khususiyati, karena ada ya di dalam wujud khususiyah, karena ada khususiyah itu. Maka sebenarnya orang mau masuk tarikat, sebenarnya yang sebenarnya ini, karena ya, nggak cukup dikatakan sebenarnya ini sebenarnya yang sebenarnya. Orang mau masuk tarikat itu jangan buru-buru baiat. Perbaiki dulu itikadnya. Baca kitab Sidi Abdul Qadir, kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Futuwah. Ya. Beliau mengatakan orang mau masuk ke tarekat, perbaiki dulu akidahnya. Apa? Lillah dulu itu. Akidah itu bukan akidah baca kitab ilmu kalam, bukan. Akidah itu di sini. Perbaiki dulu sidik tawajuhnya, itu akidah. Ya. Luruskan dulu ingin Allah, itu namanya tauhid. Ya di Ihya Ulumuddin lah baca tuh bab tauhid. Ya. Imam Al-Ghazali. Paling banyak materi-materi seperti ini sebetulnya di Ihya. Ya, tapi orang lagi-lagi membacanya ya, makna nas, bukan makna amal. Ya, makna teori, bukan makna praktis. Fa'alqaita ilaihil qiyadata. Kalau sudah kamu melihat sir khususnya di dalam diri wali itu, maka engkau akan menyerahkan qiyadah itu, kepemimpinan ya, ilahi kepada guru itu, kepada wali itu, baru ya. Maka perbaiki dulu tauhid kita, suhbah dulu, pahami dulu nasihatnya untuk menumbuhkan khasyah ya. Maka ada satu kekeliruan. Banyak tarekat tidak ada babul ilm. Bukan ilmu. Ya sebetulnya penting kan Syekh Abdul Qadir mengajar 13 ilmu. Ya. Karena mungkin yang masuk tarekat tua-tua yang belajar juga nggak mau, hanya zikir saja. Loh ilmunya paling kurang ilmu tazkiyatun nafas. Orang dulu sidik nggak pakai ilmu langsung sampai, bahkan dia nulis ilmu. Ya. Kita udah kacau, ya, mesti tahu ilmunya. Fasalaka bika sabilar rasyad. Maka fasalaka bik, guru itu akan membawamu berjalan di jalan rasyad, petunjuk. Maka mursyid, kalau kita sudah serahkan kepadanya qiyadah ini ya, yu'arrifuka ru'unati nafsik, nanti guru itu akan wali itu akan memperkenalkan kepadamu ru'unat ya. Apa ru'unat itu? Kecenderungan buruk nafsu itu. Wa kama iniha, dan kandungannya, wadapa iniha ya, serta isi nafsu itu. Tadi makanya nafsu itu adalah sifat yang tumbuh dari tubuh ini. Apa tubuh ini? Mata, telinga, kulit, kemaluan, perut, pikiran. Tersimpan di situ sifat yang disebut fungsi. Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi. Dan ini harus mencapai fungsi ini itu kepada tujuannya. Mata melihat yang indah dan terus begitu. Jadi orang memperbaiki taraf hidup itu selalu materi, fisik. Kualitas hidup itu selalu itu, tidak rohani. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Manusia berkualitas adalah manusia yang punya rohani, at-taqwa hahuna. Bukan harta, tahta, Toyota dan ya. Wa yadulluka, bahkan wali itu akan menunjukkanmu alal jam'i alallah, bergabung dengan Allah. Arti bergabung dengan Allah, jalaliyatuz zat wa jamaliyatuz sifat, wa huwa kamaliyatullah, wa huwa suratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Jasad kita sudah mikrokosmik dan rohani kita sudah Muhammadiyah, aslul asya. Banyak sekali istilah-istilah itu dalam tasawuf. Wa yu'allimukal firara amma siwak, dan dialah yang mengajarkanmu lari dari selain Allah. Setiap perbuatan amal yang bukan untuk Allah selalu dikasih ihzar, peringatan. Jauhi makhluk. Makhluk itu penyakit. Ya. Coba mula-mula dalam mujahadah ada yang namanya riyadhah, uzlah, qillatul kalam, qillatul naum, qillatul. Ya. Itu cara apa? Merendahkan dominasi fisik itu. Kita hidup ini udah lama dengan mulut, ya, dengan perut, ya, dengan pergaulan yang salah dan seterusnya. Wa yusayiruka, dan berjalan bersamamu ala thariqika, di jalanmu, bukan di jalan orang lain. Coba, wa yusayiruka ala thariqik, karena setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Kita jangan berpikir ingin seperti orang, itu salah. Tasawuf mengajarkan kita agar menjadi diri sendiri. Ya, itu sebab apa kata mereka, nasihat-nasihat orang sufi pertama-tama dalam mulai tarekat. Ya, jangan ikut campur urusan orang. Pandanglah orang itu baik. Berikan alasan 70 alasan kalau orang berbuat buruk kepadamu, dan jangan berikan alasan kepada kamu meskipun sedikit jika kamu salah. Karena faktanya kalau orang salah aja, wah habis. Ya. Dibahas. Ya. Mulai dari sifatnya, mulai dari ucapannya, mulai dari makanannya, mulai dari keturunannya. Ya. Tapi kalau dia salah aja, oh masalahnya secara psikologi saya dalam keadaan. Dan memang itu situasinya juga demikian. Secara sosiologi akhirnya habis, nggak punya salah. Itu bukan cara melawan diri. Ya. Dan banyak lagi nasihat-nasihat untuk menjadi diri sendiri. Setiap guru, mulai dari pertanyaan agama sampai solusi spiritual itu diberikan sesuai untuk diri kita. Bahkan gak boleh pengen tahu urusan orang, pengen seperti orang, itu gak boleh. Itu min kabair kalau dalam tasawuf, termasuk dosa besar. Ya. Nanti apa? Nanti apabila marifat baru dia tahu. Kenapa? Melihat setiap orang adalah nasib daripada penjelmaan sifat penciptaan atau apa yang dikehendaki oleh Allah kepada dia masing-masing. Orang sufi telah membuat kesimpulan, setiap satu dengan yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Itulah keesaan ketunggalan Allah. Ya kalau kita kan kalau bikin banyak mesti pakai cetakan semua sama. Nah kalau semuanya berbeda repot bikinnya, ya, karena kita kurang, tidak sempurna. Tapi Allah, ya, semua berbeda. Jika makhluk ini berjumlah 4 miliar, maka perbedaannya adalah sejumlah 4 miliar. Agar akal tidak mampu mengkaji tentang Allah melalui ciptaannya, karena berbeda terus. Sampai begitu makrifat kasyaf orang sufi itu melihat satu hakikat. Itu dari pendidikan yang awalnya, jangan ikut campur urusan orang. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah punya urusan dengan setiap makhluknya. Jangankan dia aja nggak tahu kenapa dia jadi begitu. Bukan urusan dia, urusan Allah. Kenapa kita ngurusi orang? Banyak sekali nasihat-nasihat itu. Itu sebab orang sufi orang yang sangat dewasa. Akhirnya orang sufi mengatakan begini, la tashabil ahdath walau kana ibna tis'ina sanah. Jangan kau berkuduah dengan bocah meskipun umurnya 90 tahun. Kan 90 kan umur jasan. Ya. Kalau rohaninya kosong, tetap aja atfal.
Hatta tasila ilallah, sehingga kamu bersambung sampai kepada Allah. Sebetulnya yang disambungkan bukan Allah kepada kita dengan ada dua benda yang disambungkan, tidak. Ya, kita akan melihat apa yang diciptakan kita ini semuanya adalah pertunjukan Allah akan dirinya, tentang dirinya, oleh dirinya kepada kita, sehingga kita melihat dirinya pada diri kita. Oh, itu filsafat, terserah. Wong bahasanya saja menggunakan logika. Taib. Yukhifuka ala isaati nafsik. Dialah yang menyetopmu untuk berbuat buruk kepada dirimu. Jika kita memenuhi keinginan nafsu, meskipun itu berbuat baik, tetapi untuk kepentingan nafsu itu namanya berbuat buruk kepada diri. Makanya disebut zalim kepada diri-diri. Man zalama nafsah, katanya. Menzalimi diri itu kalau dalam makna syariat nas itu melanggar syariat. Bagi orang sufi bukan. Berbuat baik kalau bukan karena Allah, menzalimi diri. Jadi makin tinggi makin luas ada pemahamannya, pandangannya. Maka tasawuf bukan membetulkan orang dari dosa ke taat, tapi dari taat karena Allah kepada taat karena selain Allah kepada Allah. Tasawuf itu saja. Maka orang sebelum bertasawuf, pertama kali maqam yang perlu diduduki at-taubah. Tapi sebelum taubah ini dulu. Tauhidnya benarkan, belajar syariat. Kan itu asalnya. Urutannya seperti itu. Wa yu'arrifuka bi ihsanillahi ilaik. Dialah yang memperkenalkan kepada kamu perbuatan baik Allah kepadamu. Baru Allah memberikan akal, Allah memberikan mata, Allah. Ya. Jadi orang tarekat itu omongannya itu terus. Apa? Maudu. Kalau pikirkan maudunya af'al. Af'al itu nanti ada af'alul toharo, af'alul istinja, af'alul muamalat, zahir. Orang sufi ruh. Ya, maka bicaranya tentang itu, nafsu, ruh, nafsu, ruh, nafsu, ruh. Ya. Man arafa nafsak bi mujahadatin nafs, faqad arafa rabbak birruh. Jadi dua babnya itu, tahalli, nafsu, rabb. Udah. Tahalli anin nafs wa tahalli birrabb. Sudah, itu aja babnya. Jadi kalau ada orang tarekat ngomongnya bukan ini, ya, ngomongnya faedah doa saja, itu jual obat, ya, bukan sufi. Sufi adalah murabbi. Fatufiduka ma'rifatu nafsik al-huruba. Kenalnya dirimu, ya, kenalnya kepada dirimu ini yang memberikan pelajaran kepadamu untuk lari daripada nafsu. Nggak bisa dinasihatin orang, dinasihatin marah, tapi jika dia tahu dirinya, dia merubah dirinya. Itu sebab orang sufi itu tidak guru kepada murid, tidak mendikte, tidak, nggak ada A, B, C, D, nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada perintah itu. Tarbiyah itu silent, isyarah. Kalau ngajar itu baru talk dan ucapan. Kalau enggak ya nggak ngerti. Tapi kalau orang sufi enggak, diem. Ya. Dicerdaskan spiritualnya. Makanya dikatakan Allahumma sholli. Hanya orang yang labib, ya, yang memahami isyarat itu. Itu sebab mula-mulanya ingin Allah, dia akan menangkap isyarat itu. Seperti ini, beginilah. Anak yang memang cerdas spiritualnya, katakan, ya, dia mengerti apa keinginan orang tua, enggak kudu disuruh.
istri, ya, anak, istri kepada suami, ngerti. Ya, kita juga kepada istri sama. Ya, cuman idealnya kan yang dari bawah ke atas. Anak kepada orang tua. Jadi orang tua belum suruh dia sudah ngerti apa yang perlu dilakukan. Karena orang kalau nggak ngerti, ya, dinasehatin juga malah nggak ngerti. Ya. Makanya dikatakan man lam yafhamil isyarah falan yafhamil ibarah katanya. Orang yang isyarat nggak paham kagak bakalan ibarah itu paham. Ya kan ayat Allah kan ada tersirat, ini isyarah. Ada tersurat, ini ibarah. Kebanyakannya kan tersurat. Kejadian di sini lihat Al-Quran ada. Tapi kalau ini nggak paham, nggak bakal paham Al-Quran juga. Gitu. Maka orang dulu tasawuf itu disebut ngaji diri. Ngaji diri silat diri jadinya dikaji. Aduh. Wa adamur rukuni ilahi, dan tidak condong kepada nafsu. Wa yufidika ilmu bi ihsanillah ilaik, dan mengetahui kepada ihsan Allah kepada dirimu. Itu yang mengajarkanmu untuk iqbal alaihi, menghadap kepada Allah. Sifat khusyuk itulah yang bisa membuat salat dia jernih untuk Allah. Sifat ikhlas itulah dia yang membuat dia memberi murni karena Allah dan tidak terganggu oleh apapun. Gitu. Wal qiyama bisyukri ilaih, dan terus menerus bersyukur kepadanya. Ya. Wa dawama ala mamarri as-sa'at baina yadai, dan dia berada di depan Allah sepanjang masa. Di depan Allah saja. Di mana Allahnya? Di sini. Orang jika ada sabar, ridha, syukur, wara, juhud, yakin, mahabbah, ya, faham, ta'zim, ya. Itu rasanya di depan Allah. Ya. Rasanya dia berada di depan. Ya. Rasanya Allah mengawasi. Pengawasan yang dirasakan oleh mereka itu bukan CCTV di luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Seperti kita setia dengan istri, pergi kemana-mana. Karena istri nggak ngawasin di luar diri kita, tapi di sini enggak, saya beristri aja. Ya. Jika ada di sini sifat rohani, maka Allah dekat kepadanya. Maka dekat bagi orang sufi konsepnya bukan bilangan ibadah, tetapi kualitas hakikat agama dalam dirinya. Itulah orang sufi disebut dalam Al-Quran muqarrabin. Bukan dia muqarrib, dialah yang didekati Allah, yang dianugerahkan sifat-sifat itu. Ya. Qala naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.